Assalamualaikum anak-anak semua. Kembali lagi dengan saya, Pak Aris. Dan Pak berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Karena hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau materi pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan bahas secara khusus tentang pangkat pada bilangan bulat. Nah, pangkat pada bilangan bulat ada beberapa sifat yang nanti kita bahas secara bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, Pak berharap kalian semua bisa menyiapkan kertas, ballpoint atau pensil supaya kita sama-sama mencakar agar kalian bisa lebih paham bagaimana cara menyelesaikan pangkat pada bilangan bulat. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai. Yang pertama, seperti yang tadi Pak jelaskan tadi, bahwa kita akan belajar khusus tentang pangkat pada bilangan bulat. Sebagai contoh, namanya pangkat, misalkan 15 pangkat 2 berarti 15 kali 15. Contoh lain, 20 pangkat 4 itu berarti 20 kali 20 kali 20 kali 20, atau 20 dikalikan sebanyak 4 kali atau pangkat 4. Sekarang negatif 8 pangkat 3 berarti negatif 8 dipangkatkan 3, atau dengan kata lain negatif 8 dikalikan sebanyak 3 kali, atau dikalikan sebanyak dengan besar pangkatnya berapa gitu. Yang berikut, negatif 21 pangkat 4 berarti negatif 21 dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi anak-anak bisa hitung sendiri hasilnya. Ya, 15 pangkat 2 ini berarti 15 dikalikan sebanyak 2 kali, itu hasilnya berapa? 20 pangkat 4 itu 20 dikalikan sebanyak 4 kali, dan hasilnya berapa? Ada beberapa trik atau cara bagaimana kita menentukan apakah nilainya negatif atau positif. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan baik-baik di sini. Kalau misalkan pangkatnya genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan jika pangkatnya negatif, maka hasilnya pasti akan negatif. Sebagai contoh, misalkan soalnya seperti ini. Negatif 8 dipangkatkan 3 karena pangkatnya negatif, karena pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya otomatis negatif. Yang berikut, negatif 21 pangkat 4 karena pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasilnya otomatis bilangan yang positif. Nah, itu cara atau trik untuk menentukan apakah hasil dari misalkan bilangan-bilangan negatif ini dikalikan hasilnya positif atau negatif. Seperti itu. Yang berikut sebagai catatan, seperti yang tadi Pak jelaskan, misalkan sembarang bilangan A dipangkatkan 2 itu berarti A kali A itu 2 faktor, atau dikalikan sebanyak 2 kali. A pangkat 3 A ini dikalikan sebanyak 3 kali atau 3 faktor, dan seterusnya. A pangkat 4, A pangkat 5, A pangkat 6, dan seterusnya, tergantung dengan soal yang nanti diberikan. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan. Yang berikut yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan nilai pangkat pada sebuah bilangan. Misalkan contoh yang pertama, X pangkat 2 itu sama dengan 36. Carilah nilai X. Pak ulangi, X pangkat 2 itu sama dengan 36. Carilah nilai X, atau X-nya berapa. Atau dengan kata lain, berapa kali berapa yang hasilnya 36, karena di sini pangkat 2. Ya kan? Berapa kali berapa yang hasilnya 36. Otomatis X-nya sama dengan 6. Atau secara matematis kita bisa selesaikan dengan cara, X pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 2, atau 6 kali 6 sama dengan 36. Karena pangkatnya sama, kita coret jadi X sama dengan 6. Atau cara gampang seperti yang tadi Pak bilang, jika pangkatnya genap begini, hasilnya 36, nilai X-nya berapa, kalian langsung berapa kali berapa yang hasilnya 36, karena pangkat 2. Yang berikut, jika X-nya pangkat 3, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 216, karena X-nya pangkat 3. Iya kan? Yang berikut, X pangkat 4, berapa kali berapa
yang hasilnya adalah 16. Iya kan? Nah, dari X pangkat 3 yang kita kalikan sebanyak 3 kali itulah angka yang sama. Seperti ini. A pangkat 3 berarti A-nya yang dikalikan sebanyak 3 kali atau angka yang sama. Jadi di sini 216. Berapa yang ketika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 216. Berarti X-nya adalah 6. Karena 6 kali 6 kali 6 adalah 216. Kalau X pangkat 4, 2 dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 16. Atau A pangkat 4, A dikalikan sebanyak 4 kali. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau misalkan nilai X-nya belum diketahui dan kita disuruh untuk mencari nilai X, kita cari dengan menggunakan cara yang seperti ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan yang berikut. Yang berikut yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Jadi yang pertama itu adalah ada 3 sifat yang akan kita pelajari bersama atau anak-anak ketahui. Yang pertama, sifat yang pertama itu adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi misalkan kalau kali seperti ini maka pangkatnya dijumlahkan. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. A ini adalah 2. A yang di sini adalah 2, maka otomatis 2 dipangkatkan 2 tambah 3. Pangkatnya dijumlahkan. Sedangkan konstantanya tetap, yaitu 2-nya tetap. Begitu. Jadi kalau misalkan perkalian seperti ini, A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu hasilnya berapa? Itu anak-anak bisa hitung sendiri. Yang berikut, misalkan A pangkat 4 kali A pangkat 2, itu berarti A pangkat 4 tambah 2. Iya kan? Karena perkalian berarti pangkatnya jumlahkan. Berarti A pangkat 4 tambah 2 sama dengan A pangkat 6. Seperti itu. Yang kedua, sifat yang kedua itu A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau misalkan pembagian seperti ini, maka pangkatnya yang dikurangi. Jadi sebagai contoh, 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4. Jadi kalau bagi pangkatnya dikurangi. Jadi 3 pangkat 6 kurang 4 itu sama dengan 3 pangkat 2. Itu sama dengan hasilnya 9. Itu. Contoh yang kedua. A pangkat 6 bagi A pangkat 2. Itu sama dengan A pangkat 6 kurang 2. Itu sama dengan A pangkat 4. Itu. Sifat yang ketiga. Nah ini. Ada yang berbeda. A pangkat M dipangkatkan N. Ingat, cara bacanya seperti itu anak-anak. A pangkat M dipangkatkan N. Jadi A pangkat M dalam kurung dipangkatkan lagi dengan N. Jadi A pangkat M terus dipangkatkan lagi dengan N. Jadi misalkan contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi hasil dari 2 pangkat 3 ini dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi hasilnya kalau sifatnya seperti ini maka A pangkat M kali N. Jadi misalkan kalian ketemu soal-soal yang seperti ini berarti pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64. Begitu anak-anak. Jadi dari ketiga sifat ini anak-anak bisa lihat bagaimana perbedaannya. Yaitu yang pertama, kalau misalkan A pangkat M kali A pangkat N berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Terus sifat yang ketiga, misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka otomatis pangkatnya dikalikan. Itu anak-anak. Jadi nanti setelah itu kita bahas contoh soal supaya kalian bisa lebih paham. Atau misalkan contohnya, salah satu contoh lagi seperti ini. Misalkan dalam kurung
misalkan dalam kurung 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2, maka ini hasilnya sama dengan 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Maka ini hasilnya adalah, anak-anak bisa hitung sendiri, 3 pangkat 4 kali 2 berarti 3 pangkat 8 sama dengan berapa hasilnya. Seperti itu anak-anak. Atau yang kedua misalkan 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 kurang 4 dan selanjutnya. Jadi contoh-contoh seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan yang berikut. Nah, ini materi yang agak susah, jadi anak-anak Pak berharap kalian bisa nonton dengan pelan atau di pause dulu untuk bisa perhatikan baik-baik. Jadi yang pertama, bagaimana kalau soalnya pangkat pada pecahan? Bagaimana kalau pecahan yang dipangkatkan? Nah, misalkan contohnya seperti ini. 1/2 pangkat 4, maka itu otomatis 1/2 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 1/16. Ini sama dengan bilangan bulat. Seperti contoh yang tadi, yang awal tadi Pak jelaskan. Nah, seperti ini. Kalau pangkat 2 maka dikalikan sebanyak 2 kali. Atau pangkat 3 berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi hanya bedanya karena di sini adalah pecahan. Oke anak-anak. Berikut. Negatif 1/4 dipangkatkan 3 itu sama dengan 1/4. Negatif 1/4 ini dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi seperti yang tadi Pak jelaskan di awal, jika pangkatnya bilangan ganjil maka hasilnya pasti otomatis negatif. Jadi negatif 1/4 dikalikan sebanyak 3 kali maka hasilnya adalah 1/64. 1 kali 1 kali 1 penyebutnya 4 kali 4 kali 4 itu hasilnya 64. Negatif 1/64. Nah, seperti yang tadi di awal ada 3 sifat. Yang pertama, A/B pangkat 2 itu sama dengan A/B kali A/B. Sama seperti yang tadi. Ini berarti 2 faktor atau A/B dikalikan sebanyak 2 kali. Kalau A/B pangkat 3 berarti A/B dikalikan sebanyak 3 kali atau 3 faktor. Kalau A/B pangkat 4 berarti A/B ini dikalikan sebanyak 4 kali atau 4 faktor. Dan seterusnya. Begitu anak-anak. Jadi ini yang secara Pak berikan contoh seperti itu. Jadi anak-anak bisa coba sendiri bagaimana cara menghitung pangkat pada pecahan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh. Bagaimana kalau contohnya? Nah, untuk menentukan nilai pangkat pecahan, contohnya seperti ini. A/B pangkat 2 itu sama dengan 1/25. Tentukan nilai A/B-nya berapa. Atau dengan kata lain, tentukan A-nya berapa, B-nya berapa. Yang ketika dikalikan 2 kali hasilnya adalah 1/25. Pak ulangi sekali lagi. A/B pangkat 2 itu sama dengan 1/25. Maka carilah nilai A/B-nya berapa. Atau dengan kata lain, A-nya berapa, B-nya berapa yang ketika dikalikan 2 kali hasilnya 1/25. Maka otomatis di sini A-nya adalah 1 karena hasilnya adalah 1 di sini, tidak mungkin. Kalau 1 dikalikan sebanyak 2 kali maka otomatis tetap hasilnya 1. Sedangkan di sini B-nya adalah 25, berarti satu angka yang ketika dikalikan 2 kali hasilnya 25. Berarti angka itu adalah 5. Jadi A/B-nya adalah 1/5 pangkat 2. Jadi hasil dari A/B adalah 1/5. Gitu. Jadi ini seperti ini, 1/5 pangkat 2 berarti 1/5 kali 1/5 sama dengan 1/25. Begitu anak-anak, sesimpel itu. Yang penting kalian bisa mengerti. Oke, yang berikut. A/B pangkat 4 itu sama dengan 1/16.
carilah nilai A per B, atau A nya berapa, B nya berapa, yang ketika dikalikan sebanyak 4 kali maka hasilnya adalah 1/16. Karena di sini 1, otomatis A nya adalah 1. Karena 1 itu mau dikalikan sebanyak berapapun hasilnya akan tetap 1. Jadi di sini 1, A nya kita sudah peroleh 1. Sekarang B nya kita harus cari tahu B nya berapa. Nah, kita cari satu angka yang ketika dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya adalah 16. Maka otomatis B nya adalah 2. Jadi 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16. 1/2 yang dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 16. 1/16. Jadi terbukti bahwa nilai A per B itulah 1/2. Begitu anak-anak. Jadi untuk bilangan berpangkat sesimpel itu atau sesingkat itu. Jadi anak-anak jangan terlalu takut atau jangan terlalu khawatir bahwa soal matematika akan susah. Sesimpel itu kok. Tidak terlalu susah. Oke anak-anak, yang berikut. Misalkan, nah tadi karena A-nya adalah 1. Sekarang bagaimana kalau A-nya angka yang berbeda? Sekarang A per B pangkat 2 itu sama dengan 4/25. Tentukan nilai A per B. Atau A-nya berapa, B-nya berapa. Sekarang kita harus cari duluan A. A ini berapa angka yang ketika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 4. Berarti angka itu adalah 2. Sekarang B. Kita cari satu angka yang ketika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya adalah 25. Berarti angkanya adalah 5. Jadi 2/5 pangkat 2 sama dengan 4/25. 2/5 dikalikan sebanyak 2 kali, maka hasilnya terbukti 4/25. Jadi benar. Jadi A per B itu adalah 2/5. Begitu anak-anak. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian untuk anak-anak semua. Jadi Pak berharap untuk soal-soal yang seperti yang tadi anak-anak bisa coba sendiri di rumah, bagaimana cara menyelesaikan pangkat perpecahan. Itu anak-anak bisa ada soal-soal latihan atau contoh-contoh di dalam buku paket. Itu anak-anak bisa lihat dan anak-anak bisa menyelesaikan. Jika belum mengerti atau belum paham, anak-anak bisa bertanya langsung pada Google Classroom karena kita akan bahas bersama di sana, atau anak-anak bisa WA jalur pribadi ke Pak supaya Pak bisa jelaskan ke anak-anak semua bagaimana menyelesaikan pangkat perpecahan atau bagaimana menyelesaikan pada pangkat pada bilangan bulat. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian, dan Pak berharap kita semua bisa mengerti, kita semua bisa memahami, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Sampai ketemu pada materi-materi pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.